Nah, jadi hari ini rencana saya pengen mengenalkan sebuah software ke kalian. Nah, kemarin kan kita udah capek-capek ngitung gimana menghitung metode Pogel dengan secara manual, baca metode barat laut, kemudian metode biaya terkecil. Nah, udah kita hitung secara manual ya. Nah, dari situ kalian udah paham cara hitung manualnya. Nah, sekarang saya pengen kasih lihat ke kalian gimana cara perhitungannya secara menggunakan software ya. Nah, saya di sini menggunakan software QM for Windows namanya. Nah, software ini membantu kita ya dalam meminimalisir waktu kita dalam menganalisa perhitungan. Nah, jadi di mana sih caranya kita meneluti QM for Windows ini? Nah, di sini ada link ya, saya sertakan link. Nah, QM for Windows ini kalian bisa download di sini ya. Ini free ya. Silakan download secara gratis. Ini linknya saya kasih di sini. Nah, sekarang saya menyelesaikan contoh kasus yang kemarin ya. Nah, saya pengen perlihatkan ke kalian gimana sih caranya menyelesaikan contoh kasus transportasi yang kemarin ya. Yang kemarin kita coba selesaikan pakai metode Pogel, kemudian metode biaya terkecil, dan metode apa kemarin itu? Metode barat laut ya. Nah, jadi ada 3 yang kita coba selesaikan dengan menggunakan software QM for Windows. Nah, coba saya stop screen dulu. Ini adalah QM for Windows. Kelihatannya desktop saya ya. Enggak, Pak, masih di PPT. Oh, masih di PPT ya. Oke, kita klik ya Udah, Pak, udah. QM for Windows-nya, dan ini dia nampil ya. Kelihatan sekarang ya. Nah, kalau kemarin kan kita kasus transportasi. Nah, di sini ada juga proses. Di sini ntar kita akan pelajari juga tentang penugasan. Nah, di sini ada beberapa banyak menu ya. Nah, yang sekarang yang kita bahas adalah tentang transportasi. Nah, kalau masalah program linear juga yang semester kemarin kalian juga bisa di sini pakai ya. Ada program linear, ada program linear integer juga ada di sini. Kalian bisa juga menggunakan aplikasi ini ya. Nah, kemarin transportasi. Nah, kita coba selesaikan persoalan yang kemarin ya. Nah, jadi ininya contohnya kemarin ya. Nah, saya coba baca. Misalkan, oke, biar lebih jelas saya ini. Oke. Misalkan TV yang diproduksi disimpan di 3 gudang, yaitu Jakarta, Semarang, dan Surabaya, dan yang masing-masing memiliki daya tampung sebesar 150, 200, dan 100 unit. TV tersebut hendak dikirim ke 3 distributor yang berada di Bandung, Yogyakarta, Malang, dan Malang ya. Kemudian biaya pengiriman per unit TV dalam puluhan ribu rupiah dari gudang ke distributor tanpa pada tabel berikut ya. Nah, sesuai dengan ini kan masalah transportasi ya. Nah, kelihatan nggak muncul di di layar kalian ada PPT di sebelah kirinya dan ada software QM for Windows di sebelah kanannya, kelihatan ya? Kelihatan, kelihatan Pak. Kelihatan ya? Oke. Iya Pak. Nah, Kelihatan, Pak. tinggal saya klik ya aninya. Nah, kemudian di sini coba lihat. Di sini kan ada number. Setelah saya klik transportasi tadi muncul number of sources, ini dia bilang ya. Nah, kemudian ada number of destinasi. Nah, jadi sources ini berarti ini kita, gudang kita gitu, titik awalnya kita. Jadi di sini kan ada 3 gudang kita ya, berarti di sini kita isi dengan angka 3. Nah, kemudian number of destinasi. Tujuan kita juga ada 3. Distributor tadi ya. Ada 3 tujuan. Berarti di sini juga kita isi dengan 3 ya. Nah,
tinggal kita okekan saja. Teman-teman silakan mau klik yang ini, yang A, B, C terserah ya. Saya pilih yang atas saja ya. Nah, tinggal diokekan. Nah, akan muncul seperti ini ya. Akan muncul seperti ini. Bisa kelihatan ya. Nah, karena kita meminimalisir ya, meminimalisir biaya, otomatis kita klik yang biaya ya, yang meminimumkan. Nah, di sini coba cek. Nah, di sini ada metode barat laut, metode biaya terkecil, dan metode Pogel. Nah, paham ya? Nah, kita coba kerjakan contoh yang itu ya, saya kecilkan. Destinasi di sini kalian bisa edit, taruh Bandung di sini ya. Nah, kemudian taruh Yogyakarta, kemudian taruh Malang ya. Kemudian ada Jakarta, kemudian ada Semarang, nah kemudian ada Surabaya. Oke. Nah, kemudian di sini diisi ya dengan biayanya tadi ada 3. Oke. Nah, jadi langkah selanjutnya tinggal kita klik aja tulisan solve ini ya. Atau solving ini ya, tinggal diklik aja. Nah, kita mau metode apa? Misalnya metode yang paling susah itu metode Pogel ya. Kita tinggal klik aja ini metode Pogel. Kita pilih menyelesaikan masalah transportasinya itu dengan menggunakan metode Pogel. Nah, tinggal kita klik aja hasilnya. Nah, ini adalah hasilnya ya. Nah, jadi solusi distribusinya adalah sebesar $2.000 ya. Atau 2000 ya 20, berarti 20 juta ya, bisa dibilang karena satuannya tadi 10.000 katanya. Nah, jadi Jakarta didistribusikan ke Bandung sebanyak 1.000 seperti itu ya. Coba cek benar nggak jawaban ininya kemarin. Mungkin coba cek di catatannya ya, benar nggak? Gimana Rinaldi? Ada maximize sama minimize gitu. Ya, kita meminimais Rinaldi karena kita ini kan bukan memaksimalkan. Jadi ini kan transportasi otomatis kita meminimalisir biaya kan. Jadi yang kita pilih adalah meminimalisir biayanya. Bukan memaksimumkan, tapi mengoptimalkan. Itu. Meminimalkan biaya. Jadi kita pilih yang minimum ya. Jadi seperti itu. Kebanyakan kalau masalah transportasi sih otomatis kita akan meminimumkan ya, seperti meminimumkan biaya, meminimumkan jarak biasanya ya, meminimumkan waktu perjalanan biasanya. 3 faktor itu biasanya yang perlu diminimumkan, utama kalau di masalah transportasi. Coba kita kerjakan contoh yang kedua. Nah, kemarin tokonya kalau contoh yang saya kasih kemarin kan tujuannya di situ ada 4 ya. Ada 4, ada distributor A, B, C, dan D. Kemudian tokonya itu ada 3. Nah, ini kemarin ya. Nah, ini ada toko 1. Bisa kita tulis aja nggak apa-apa, toko 1. Toko 2, kemudian toko 3. Nah, kemudian sumbernya ada A, ada distributor B. Saya tulis aja distributor ya biar jelas ya. Distributor A. Nah, kemudian ada distributor B, kemudian ada distributor C, kemudian terakhir distributor D ya. Oke. Nah, kalau ini tugas kita, ini contoh yang saya kasih di kelas ya. 5,
kemudian ada 3. Oke, kita pakai budgeting model, kemudian meminimalisir biaya, bukan memaksimumkan biaya ya, tapi meminimumkan biaya. Nah, coba kita cek sekarang. Nah, coba cek catatan kemarin, benar nggak jawabannya? Kalau menurut saya benar ya, ini udah benar. Nah, jadi dengan menggunakan Kelihatan. nggak kelihatan? Kelihatan ya? Belum, Pak. Oh, internet di kampus kayaknya kurang bagus ya. Udah. Sudah? Udah ya. Nah, jadi ini adalah total biayanya. Ini kan ditambah dengan 10.000-nya tadi ya. Tambahkan 04, tambahkan 4 nolnya berarti sekian 5.800 ya. Itu biaya optimalnya. Nah, sedangkan distributor A itu mendistribusikan ke toko 2 sebesar 300. Distributor B mendistribusikan ke toko 3 sama dengan 200 ya. Begitu juga dengan seterusnya ya.